Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-25 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-24 sebelumnya itu akhirnya Boruto selamat berkat Kawaki yang datang untuk menolongnya. Sekarang mereka akan pergi ke desa Konoha bersama yang lainnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Konohamaru yang berada di Konoha dan sedang memegang sebuah toge nama Matsuri. Tak hanya dia, ada tim 10 yang menyaksikan momen tersebut. Terlihat Konohamaru menancapkan toge nama itu ke pohon milik Moegi. Selang beberapa lama toge nama itu pun masuk ke dalam pohon. Lalu pohon yang menjebak Moegi akhirnya hancur dan dia pun berhasil bebas. Terlihat Konohamaru menangkap Moegi yang terjatuh sambil berkata, "Moegi, apa kau mendengarku?" Di sisi lain Chocho berkata, "Guru Moegi." Tak lama setelah itu Moegi pun sadar dan melihat ke arah Konohamaru sambil berkata, "Konohamaru-chan." Melihat Moegi yang sadar, Himawari pun tampaknya sangat senang. Sementara itu Konohamaru tiba-tiba memeluk Moegi dengan erat. Ketika mereka sedang berbahagia atas kebebasan Moegi, ternyata Boruto menyaksikan momen itu dari atas langit. Terlihat Boruto pun tersenyum melihat semuanya baik-baik saja. Adegan pun beralih ke desa Suna. Kankuro berkata, "Ya, Shinki juga sudah kembali normal. Garo juga baik-baik saja. Meski berat, lukanya tidak fatal. Kesadarannya belum kembali karena efek dari Finjutsu. Tapi sebentar lagi dia pasti siuman." Shikamaru membalas, "Begitu ya? Baguslah." Tak lama setelah itu tiba-tiba saya mengetuk pintu ruang Hokage dan membukanya. Saya berkata, "Shikamaru, kau dipanggil ketua." Shikamaru membalas, "Ya, aku akan segera ke sana." Adegan pun beralih ke rumah sakit Konoha. Terlihat T10, Sumire, dan Konohamaru berada di ruangan tempat Moegi dirawat. Sakura berkata, "Kelihatannya tidak ada kerusakan pada tulang maupun otot. Organ dalamnya juga tidak bermasalah." Tak lama setelah itu tiba-tiba Sarada datang dan membuka pintu ruangan tersebut. Ketika membuka pintu dia tidak sengaja melihat Sumire. Begitu juga yang terjadi pada Sumire. Di sisi lain Sakura melanjutkan perkataannya, "Hanya saja aliran cakranya tersendat. Kurasa ini karena kekuatanmu yang terus disedot oleh pohon itu. Dari gejalanya bisa dibilang malnutrisi ringan. Yang penting kau harus istirahat dan makan yang cukup." Mendengar hal tersebut Sumire membalas, "Syukurlah." Di sisi lain Moegi berkata, "Semuanya, maaf ya, aku sering membuat kalian khawatir." Sambil melihat ke arah Konohamaru, Moegi berkata kembali, "Konohamaru-chan, terima kasih." Sambil tersenyum Konohamaru membalas, "Ya, kau harus cepat pulih." Sementara itu tampak Sumire dan Sarada merasa canggung satu sama lain. Sambil melihat Sumire, Sarada berkata, "Bisa ikut aku sebentar?" Sumire membalas, "Oke." Adegan pun beralih ke taman Konoha. Terlihat Sarada dan Sumire sudah berada di sana dan menyaksikan pemandangan desa. Sumire berkata, "Kau pasti lelah. Soalnya misi kali ini tergolong berat kan?" Sarada membalas, "Ya, begitulah." Mendengar hal tersebut Sumire seringkali melirik ke arah Sarada. Ketika ingin berbicara kembali tiba-tiba Sarada berkata, "Sumire, itu apa boleh aku memanggil begitu?" Mendengar hal tersebut Sumire pun ingat kalau dia pernah bilang kalau dia tidak ingin dipanggil ketua kelas. Dengan raut wajah merasa bersalah Sumire membalas, "Boleh." Di sisi lain ternyata Eda memantau mereka melalui mata Serigan. Sarada berkata, "Maaf ya, selama ini aku benar-benar tidak peka." Sumire membalas, "Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf tiba-tiba tidak sopan padamu." Sambil menoleh ke arah Sumire, Sarada membalas, "Saking kagetnya waktu itu, aku sampai tidak bisa membalas kata-katamu. Pokoknya apa yang Sumire katakan saat itu,
Semuanya tepat sasaran. Aku ini pengecut. Sewaktu tahu soal perasaan Sumire, maupun saat menyadari kekuranganku, aku malah memilih mengalihkan pandanganku daripada menghadapi kenyataan di depan mata. Mendengar hal tersebut, Sumire pun tampak bingung. Sarada melanjutkan perkataannya. Itu loh, sebelumnya kau pernah bertanya padaku kan? Adegan pun memperlihatkan momen Sarada dan Sumire saat berada di luar laboratorium. Saat Sarada ingin pergi bersama tim 7, Sumire berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik sama Boruto?" Sarada membalas, "Itu mana mungkin." Setelah mereka berdua ingat, Sarada melanjutkan perkataannya. "Jawabanku waktu itu sama sekali tidak bohong. Karena saat itu aku bahkan tidak pernah membayangkan aku memikirkan soal dia. Tapi entah sejak kapan aku jadi sadar bahwa seiring berjalannya waktu, aku makin sering memikirkan dia. Dia itu terkesan selalu punya masalah dan repot sendiri kan. Sebagai teman satu tim, aku jadi khawatir padanya. Tapi lama-kelamaan aku sendiri jadi tidak mengerti. Apakah aku hanya peduli sebagai temannya, atau aku keliru?" Mendengar hal tersebut, Sumire dan Eda pun terdiam. Sarada melanjutkan perkataannya. "Selain itu, aku merasa seperti orang yang sangat payah karena sempat-sempatnya memikirkan hal semacam itu. Aku sampai bertanya-tanya, apakah aku yang seperti itu masih pantas bercita-cita menjadi Hokage?" Setelah mendengar cerita Sarada, Sumire membalas, Sarada kembali berkata, "Tapi aku sudah tidak mau berpikiran seperti itu." Sambil tersenyum ke arah Sumire, Sarada melanjutkan perkataannya, "Aku juga menyukai Boruto." Mendengar hal tersebut, Eda pun terkejut sementara Sumire pun hanya diam. Sarada berkata, "Harapanku untuk bisa menjadi kekuatan baginya membuatku jadi semakin kuat. Bahkan menjadi Hokage pun tak lagi terasa mustahil bagiku. Aku jadi bisa berpikir seperti itu." Sumire membalas, "Sejak lama aku sudah tahu soal perasaan Sarada. Kelihatan sangat jelas." Sarada membalas, "Sama saja denganmu kan?" Mendengar jawaban Sarada, Sumire terdiam sejenak dan berkata, "Terima kasih. Aku senang kau jujur padaku. Dengan begini aku jadi tak perlu sungkan padamu." Sambil tersenyum, Sarada membalas, "Aku juga tidak akan sungkan padamu." Melihat kejadian itu dari Sharingan, Eda berkata, "Ya benar saja. Kenapa di saat aku tidak bersama mereka malah terjadi perkembangan yang seru begini? Hei tim sensor, tolong jawab. Lakukan sekarang juga. Aku dengan para gadis itu." Terlihat Sarada dan Sumire berpegangan tangan sambil tersenyum. Adegan pun beralih ke rumah keluarga Uzumaki. Terlihat Himawari sedang bermeditasi. Adegan pun beralih ke alam bawah sadar Himawari. Di sana Himawari sedang berlatih bertarung dengan Kyuubi. Ketika terus menyerang, Kurama dengan mudah menyerang Himawari. Setelah Himawari terjatuh, Kurama berkata, "Bukan begitu. Kau sama sekali belum paham. Dengar ya, ketika memukul jangan mengandalkan kekuatan lenganmu. Ketika melompat jangan mengandalkan kekuatan kakimu. Gunakan cakramu. Semua itu bisa kau lakukan dengan menguasai cakramu. Lebih dari yang lakukan shinobi pada umumnya." Himawari membalas, "Kalau soal itu aku sudah tahu. Aku ini juga ninja." Kurama membalas, "Tidak, kau sama sekali belum mengerti. Apalagi kau bukan sekadar shinobi biasa. Kau bahkan sedikit berbeda dengan para Jinchuriki yang menampung biju di dalam tubuh mereka. Meskipun kau adalah manusia, eksistensimu lebih mirip dengan ku atau Jura." Mendengar hal tersebut, Himawari pun heran. Kurama melanjutkan perkataannya, "Dengar ya, tidak usah memusingkan sebenarnya kamu apa. Saat ini tujuan utamaku adalah memahami gaya bertarung seperti apa yang sesuai denganmu. Ini hanya dasar untuk membantu mencapai titik itu. Kesampingkan akal sehatmu. Anggaplah dirimu sebagai perwujudan dari cakra itu sendiri." Himawari membalas, "Meski kau bilang begitu, aku tetap tidak paham maksudmu." Mendengar jawaban Himawari, Kurama tampak pasrah sambil berkata, "Aku lelah. Hari ini sampai di sini saja." Melihat Kurama yang tidur, Himawari berkata, "Sebentar, tunggu dulu Kurama." Tak lama setelah itu, Himawari akhirnya terbangun dari alam bawah sadarnya. Himawari berkata, "Aku bahkan belum selesai bicara. Dasar Kurama." Di sisi luar jendela ternyata Boruto sedang memantau keadaan Himawari.
Terlihat Boruto sedang duduk di atap rumah seseorang. Tak lama setelah itu Boruto menutup matanya. Lalu dia pun membukanya kembali. Terlihat Boruto sekarang berada di alam bawah sadarnya. Tepatnya di dimensi tempat Momoshiki dikalahkan. Terlihat Boruto menatap ke atas dan melihat ke arah sesuatu. Ternyata orang itu adalah Momoshiki yang sedang tiduran. Momoshiki berkata, "Tak kusangka kau akan datang menemuiku. Ada angin apa?" Boruto membalas, "Yo parasit." Wajah cemberutmu masih seperti biasanya ya. Dengar wajah yang kecewa, Momoshiki berkata, "Karena seharusnya kau sudah mati, tapi lagi-lagi kau malah selamat. Sungguh mengecewakan." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Aku yang sekarang tidak bisa berinkarnasi. Mengambil alih mentalmu juga tidak bisa. Satu-satunya harapan untuk jiwaku yang telah kehilangan arah ini hanyalah melepaskan diri dari kutukan ini dengan lenyap saat kau mati." Mendengar hal tersebut, Boruto terdiam sejenak dan membalas, "Sebenarnya ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kau meminjamkan sedikit kekuatanmu padaku?" Momoshiki membalas, "Jangan bercanda. Nyasana." Dengar wajah yang serius, Boruto kembali berkata, "Begitu aku berhasil mengalahkan Jura, saat itu juga tubuh ini akan kuserahkan seluruhnya padamu." Mendengar jawaban Boruto, tatapan Momoshiki mulai curiga. Adegan pun beralih ke Sarada dan Sumire yang sedang berjalan bersama. Sumire berkata, "Tapi Boruto sendiri mungkin belum sadar ya soal perasaan kita." Sarada membalas, "Bukan mungkin lagi. Dia pasti tidak sadar. Ya tidak apa-apa kan, lebih baik begitu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Boruto mulai putus asa menghadapi Jura dan memutuskan untuk kembali bekerjasama dengan Momoshiki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-26. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し